Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku siapkan cobek dan di sini aku ada 3 siung bawang putih. Lanjut di sini aku ada kemiri, untuk kemirinya aku pakai 1 butir aja. Dan untuk perasannya di sini aku ada kaldu bubuk, ini aku pakai Royco aja. Jadi untuk takarannya aku pakainya 1 sendok teh aja. Dan di sini aku juga ada garam, untuk garamnya aku pakai setengah sendok teh seperti ini. Setelah itu langsung aja kita ulek sampai dia benar-benar halus. Dan ini udah halus ya teman-teman ya. Ini aku pinggirin dulu aja. Lanjut di sini aku ada 500 gram usus ayam. Ini udah direbus dari penjualnya, jadi nggak perlu kita rebus ulang. Dan di sini untuk bumbunya langsung aja aku masukin ke ininya, ke ususnya. Setelah itu langsung aja kita tambahkan air secukupnya. Ini buat kita marinasi ya teman-teman ya. Walaupun si ususnya udah mengandung air, tapi aku takutnya kurang air ya. Jadi aku tambahin lagi airnya seperti ini. Setelah itu langsung aja aku marinasi seperti ini sampai dia benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, setelah mengeluarkan air seperti ini, kita biarkan lagi airnya menyerap ke ususnya. Setelah menyerap seperti ini, langsung aja kita tutup dan kita biarkan kurang lebih minimal 1 jam ya teman-teman ya. Ini aku pinggirin dulu aja. Lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku siapkan piring. Dan di sini aku ada tepung terigu, aku pakainya segitiga biru aja. Untuk nekan budgetnya ini boleh banget kita pakai yang curah ya. Untuk takarannya aku pakainya 6 sendok makan aja. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ini 500 gram usus ini bisa mendapatkan berapa tusuk. Jadi 500 gram usus itu bisa menghasilkan 80 tusuk ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman jual harga 1000, kebayang dong untungnya. Dan lanjut di sini aku tambahin garam. Untuk garamnya aku pakai setengah sendok teh seperti ini aja. Jangan terlalu banyak. Dan gak lupa ini Royco-nya. Ini Royco yang tadi kita masukin di marinasi tadi. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Dan setelah itu langsung aja aku tambahin gula pasir. Ini opsional, boleh pakai atau boleh enggak juga nggak apa-apa. Ini langsung aja aku tambahin air. Ini aku aduk dulu sebentar ya. Setelah itu langsung aja kita tambahkan air. Untuk airnya aku tanpa takaran, itu dikira-kira aja. Untuk teksturnya nanti aku tunjukin juga. Ini aku tambahin sedikit nih sedikit. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai dia benar-benar kental. Kalau susah tercampurnya langsung aja kita saring seperti ini ya. Nah caranya mudah banget, biar gampang tercampurnya kita langsung aja masukin ke saringan seperti ini. Jadi gampang banget teman-teman. Dan ini adonannya udah kental ya teman-teman ya. Dan ini tercampur rata, langsung aja aku sisihkan dulu. Lanjut kita lihat aja ininya, ususnya. Walaupun marinasinya belum sampai 1 jam, ini langsung aja kita tusuk seperti ini. Ini nggak ada masalah ya, karena nanti juga bakalan didiemin. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja aku tusuk ya ususnya ya. Untuk caranya mudah banget ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal ambil 1 helai seperti ini. Kalau misalnya ini kepanjangan bisa dipotong. Jadi ini bisa disesuaikan lagi untuk ukurannya. Kalau teman-teman mau jual lebih murah mungkin bisa lebih dipendekin. Tapi kalau teman-teman pengen jualnya full original, maksudnya tuh 1 usus seperti ini utuh, nah mungkin harganya juga agak sedikit berbeda. Tapi kalau teman-teman mau jual dengan harga 1000-an, saran aku standarnya sate aja ya. Jadi standarnya sate itu panjangnya seberapa, ya kurang lebih seperti itu aja.
Dan ini udah selesai aku tusuk seperti ini. Jadi lakukan sampai semua ususnya habis. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya banyak banget, dapatnya 80 tusuk sate usus seperti ini. Kalau teman-teman mau hitung sendiri, silahkan hitung sendiri di sini kalau kurang percaya. Dan kebetulan di belakang juga masih ada 4 tusuk ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya kurang lebih 80 tusuk. Dan setelah kita hitung seperti ini boleh kita simpan dulu ke dalam kulkas karena ini udah dimarinasi. Dan pastinya kalau semakin lama kita marinasi semakin enak rasanya ya. Dan ini aku nggak mau goreng semuanya, aku akan goreng sebagian aja. Dan ini adonan kentalnya seperti ini teksturnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini dia, nah ini teman-teman. Nah dia agak kental ya teman-teman ya, jangan terlalu encer. Kita bikinnya kental seperti ini. Dan setelah itu kita siapkan juga tepung kering. Untuk tepung keringnya aku nggak mau aneh-aneh, aku cukup pakai tepung biasa aja, tepung terigu seperti ini. Aku pakai segitiga biru, boleh pakai yang curah. Ini langsung aja aku masukin, maksudnya aku tuang di sini. Nah aku ratakan aja seperti ini ya. Jadi nggak usah terlalu tebal, cukup tipis-tipis aja karena kita nanti bakalan tumpuk ya teman-teman ya. Jadi yang langkah pertama kita ambil ususnya dan langsung aja kita siram ke adonan basah seperti ini. Dan setelah itu langsung aja kita letakkan di atas tepung kering. Dan kalau bisa saat kita ngelumurin adonan basah ini kita juga udah panasin minyak goreng ya teman-teman ya. Jadi saat sate ususnya udah ketumpuk di atas tepungnya, kita langsung taburin tepung terigu lagi. Setelah itu langsung kita masukin ke dalam minyak goreng panas ya teman-teman ya. Jadi dengan cara itu si tepungnya bakalan lebih crispy teman-teman, dan hasilnya juga bakalan lebih renyah nantinya. Tapi kalau teman-teman tumpuk biasanya dia bakalan agak sedikit bantet, kecuali teman-teman ngegorengnya agak sedikit lama dengan api yang super kecil. Nah setelah sate ususnya ditumpuk di atas ini semuanya, langsung aja kita taburin tepung terigu. Nah seperti ini aja. Setelah itu langsung aja kita agak kepal-kepalan sedikit aja. Nah seperti ini aja teman-teman. Tapi kalau dia masih lengket, teman-teman boleh atur lagi menggunakan tangan seperti ini. Jadi kalau bisa teksturnya itu udah kering ya, maksudnya itu udah kebalurin dengan si tepung terigu yang kering. Nah jangan sampai ada yang basah-basah atau yang masih lengket-lengket ya teman-teman ya. Nah ini menurut aku udah teman-teman, seperti ini aja. Dan ini langsung aja kita siap goreng ya. Sebelum itu seperti yang aku sampaikan tadi, minyak gorengnya kalau bisa udah dipanasin dulu ya. Dan untuk minyak gorengnya kalau bisa sebanyak mungkin. Ini aku kurang lebih pakainya 1 liter. Setelah itu kita panaskan dengan api besar. Kita biarkan panas dulu ya teman-teman ya. Jadi saat kita masukin sate ususnya itu dalam keadaan minyak panas dengan api besar ya. Dan ini minyaknya udah panas ya teman-teman ya. Jadi setelah panas seperti ini langsung aja kita masukin sate ususnya. Setelah sate ususnya masuk semua, langsung aja kita kecilkan apinya. Jadi kita menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan ini kita biarkan aja, kita sambil aduk bolak-balik juga nggak masalah. Kita biarkan matang sampai dia benar-benar warnanya kuning keemasan seperti ini. Kalau teman-teman hasilnya pengen lebih crispy, apinya boleh dikecilin lebih kecil lagi. Dan kita biarkan sampai si gelembungnya itu agak sedikit menyusut ya. Jadi nggak ada gelembungannya tuh, agak sedikit udah anteng. Dan itu tandanya udah mateng, maksudnya udah crispy banget. Dan itu parah banget pasti crispy-nya. Dan ini langsung aja aku angkat dan aku tiriskan ya. Kalau teman-teman mau pakai saus ini boleh banget, dan pastinya jauh lebih enak. Kalau mau bikin saus sendiri itu pasti lebih hemat ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Hasilnya kuning kemasan seperti ini, dan hasilnya banyak banget dong. Dan kalau teman-teman mau jualan dengan harga 1000-an aja, ini udah pasti untungnya parah banget. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja aku review ya. Dan ini dia teman-teman ya, separuhnya lagi. Ini aku langsung aja masukin ke dalam kulkas. Ini aku masukin ke dalam bagian bawah aja, karena besok mau aku goreng lagi. Dan ini sausnya aku buat sendiri. Dan ini agak sedikit encer ya teman-teman ya.
Kalau teman-teman pengen agak sedikit kental, tinggal ditambahin sausnya lagi yang agak kental. Tapi kalau teman-teman mau video cara pembuatan sausnya, langsung aja komen di bawah, nanti aku buatin di next video. Dan ini langsung aja aku celupin seperti ini dan langsung aja aku review. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pastinya enak banget dong. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah, karena bahan-bahannya mudah didapat dan cara pembuatannya sangat mudah. Cuman ketelatenan kita sendiri aja yang kita latih. Sekian video kali ini, see you ya di next video. Thank you.